Assalamualaikum Bu Hana, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Selvi, selamat pagi Bu. Apa kabar nih hari ini Bu Hana? Alhamdulillah Bu Selvi, kabarnya sangat baik dan sangat ceria Bu. Ibu sendiri bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Saya juga baik Bu, Alhamdulillah. Semangat ya hari ini. Semangat sekali Bu Selvi. Ya. Pagi ini Bu Hana ada sesi coaching ya? Iya Bu, rencananya Hmm. hari ini agenda saya melakukan kucing dengan Bu Lilis Bu. Oh, dengan Bu Lilis. Baik. Apa nih persiapan yang sudah dilakukan Bu Hana? Yang jelas persiapan di awal itu waktu ya Bu ya. Saya sudah sepakat dengan Bu Lilis Bu bahwa Mhm. hari ini akan melakukan kucing. Selain itu, saya juga banyak belajar mencari referensi dari berbagai media untuk meningkatkan kemampuan kucing saya Bu Selvi. Wah, luar biasa sekali persiapan Bu Hana. Oke, nah Bu Hana, kehadiran saya di sini itu untuk memberi dukungan penuh terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Hana kembangkan. Maka dari itu, saya di sini akan mengamati proses coaching yang Bu Hana laksanakan kepada Bu Lilis. Begitu ya Bu Hana? Siap Bu, terima kasih banyak sebelumnya Bu. Sama-sama Bu. Namun sebelumnya Bu Hana, ada beberapa hal ini yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian terhadap observasi saya. Jadi agar nantinya Bu Hana juga tahu apa yang akan saya nilai begitu ya Bu ya. Iya Bu Selvi. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi saya adalah saya harapkan nanti selama proses percakapan, selama proses coaching, nantinya Bu Hana sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Hana juga harus sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harap nantinya dalam proses percakapan Bu Hana ketika melakukan sebuah coaching, Bu Hana menerapkan alur tirta. Itu rubrik yang akan saya gunakan sebagai acuan Bu Hana dalam mengamati Bu Hana. Bagaimana? Bisa dipahami ya Bu Hana? Baik Bu Selvi, iya Bu, saya sekarang sudah paham. Oke. Bu Hana, ada beberapa hal ini yang saya mau tanyakan, boleh ya? Ya tentu boleh Bu Selvi, silahkan. Oke, untuk sesi coaching kali ini, apa nih kompetensi yang ingin Bu Hana kembangkan? Eh, saya ingin mengembangkan keterampilan kucing saya Bu, terutama dalam hal mendengarkan aktif, kemudian mengajukan Mhm, pertanyaan berbobot, dan hadir secara mhm. penuh selama sesi kucing Bu. Wah, baik sekali itu, Bu. Oke, dari ketiga kompetensi inti itu, yang Bu Hana ingin kembangkan, kompetensi yang mana terlebih dahulu, Bu? Ya Bu, saya pikir saya ingin fokus pada mendengarkan aktif terlebih dahulu. Saya Mhm. merasa ini adalah dasar yang sangat penting untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan memastikan saya bisa hadir sepenuhnya. Wah, luar biasa, Bu Hana. Oke, bagian mana nih dari keterampilan mendengarkan aktif yang ingin Bu Hana tekankan dan inginkan untuk saya amati? Ya Bu, saya ingin memastikan bahwa saya nanti saat kucing bebas dari judgement dan asumsi Mhm. ketika mendengarkan kucing. Selain itu, saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar menangkap emosi kucing dan saya dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari hasil saya mendengarkan, Bu. Wah, itu fokus yang sangat baik, Bu Hana. Baik,
Bagaimana penilaian Bu Hana sendiri terhadap keterampilan Bu Hana mendengarkan aktif saat ini? Eh, saya merasa sudah cukup baik Bu Selvi, tetapi terkadang saya masih merasa ada judgement atau asumsi yang muncul secara tidak sadar. Saya juga ingin lebih konsisten dalam menangkap emosi kuci, Bu. Dari observasi yang kita lakukan ini, nanti ada hal yang diharapkan Bu Hana? Saya berharap mendapatkan umpan balik, Bu. Umpan balik yang konstruktif tentang bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dalam mendengarkan aktif. Kemudian saya juga berharap bisa melihat area lain yang mungkin perlu saya perbaiki, yang mungkin belum saya sadari, Bu Selvi. Tentu Bu, saya akan mengamati dengan sesama dan juga akan memberikan umpan balik yang konstruktif. Bagaimana dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan hadir sepenuhnya, Bu? Apakah ada aspek tertentu yang ingin Bu Hana kembangkan di area ini? Untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, saya ingin memastikan bahwa pertanyaan yang saya ajukan nanti benar-benar berasal dari mendengarkan dan mampu mendorong ide-ide dari Kuci, yaitu dari Bu Lilis. Sedangkan untuk present, saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar hadir secara penuh, baik secara fisik maupun mental dalam setiap sesi Kuci. Wah, baik sekali Bu Hana. Saya akan mengamati ketiga aspek tersebut selama coachingnya Bu Hana dengan Bu Lilis. Apa ada hal lain yang ingin Bu Hana tambahkan sebelum kita mulai observasi? Tidak, Bu, saya rasa itu sudah mencakup semuanya. Terima kasih banyak, Bu, atas bantuan dan dukungannya, Bu Selvi. Sama-sama, mari kita mulai sesi ini. Saya akan memberikan umpan balik yang bisa membantu Bu Hana berkembang lebih baik selanjutnya. Sukses ya untuk coachingnya Bu Hana. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Hana, Bu Selvi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini bisa terwujud sesuai dengan yang kita rencanakan. Saya terima kasih sekali kepada Bu Lilis sudah dihubungi dan dipercaya untuk mendengarkan cerita dari Bu Lilis. Sama-sama Bu Hana. Terima kasih juga Bu Hana mau meluangkan waktu untuk saya. Jadi, apa nih yang ingin disampaikan Bu Lilis kepada saya? Jadi begini Bu Hana, sebagai seorang guru, saya menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang beragam, baik dari segi kemampuan akademis, latar belakang budaya, maupun kebutuhan khusus. Siswa saya merasa kesulitan untuk membuat siswa itu terlibat secara aktif di dalam pembelajaran dan memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, Bu. Oh, begitu ya Bu Lilis. Jadi Bu Lilis itu merasa memiliki tantangan dalam mengelola kelas yang beragam, baik dari segi kemampuan akademis, latar belakang budaya, maupun kebutuhan khusus, sehingga siswa itu kesulitan untuk membuat semua siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Lilis maksudnya jenengan? Iya Bu Hana, betul sekali. Oke, jadi apa nih yang ingin Bu Lilis dapatkan di akhir sesi ngobrol kita kali ini? Apa ya Bu? Intinya sih saya ingin menemukan cara yang lebih efektif untuk mengelola keragaman ini, sehingga saya itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa saya, Bu. Baik Bu, apa sih yang sebenarnya paling mengkhawatirkan Bu Lilis tentang mengelola kelas yang beragam? Saya khawatir beberapa siswa tertinggal atau tidak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, karena saya harus mengelola banyak perbedaan dalam kelas, Bu.
baik dari segi kemampuan akademis maupun latar belakang budaya serta dari kebutuhan siswa, Bu. Bisa Bu Lilis ceritakan lebih lanjut tentang tantangan utama yang Bu Lilis hadapi dalam mengelola kelas yang beragam ini, Bu? Jadi begini, Bu Hana, tantangan utama saya adalah membagi perhatian dan waktu saya secara merata kepada semua siswa. Beberapa siswa itu kan membutuhkan lebih banyak bantuan, Bu. Sementara yang lain bisa merasa bosan karena materi terlalu mudah bagi mereka. Oh, jadi tantangan utamanya adalah membagi perhatian dan saya secara merata kepada semua siswa ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu Lilis saat ini menilai kemampuan akademis dan kebutuhan siswa, Bu Lilis? Saya menggunakan tes awal, Bu, dan observasi untuk menilai kemampuan akademis mereka. Untuk kebutuhan khusus, saya itu mencoba untuk mendiskusinya dengan guru BK sekolah dan juga orang tua siswa. Seperti itu, Bu Hana. Oh, baik Bu. Dari pengalaman Bu Lilis menggunakan tes awal dan observasi, apa yang sudah Bu Lilis pelajari tentang kebutuhan siswa, Bu Lilis? Saya belajar bahwa ada beberapa siswa yang sangat membutuhkan bantuan tambahan dan ada juga yang membutuhkan tantangan lebih agar tidak merasa bosan. Jadi sangat beragam ya Bu ya. Ada beberapa siswa yang sangat membutuhkan bantuan tambahan dan ada juga yang membutuhkan tantangan lebih agar tidak merasa bosan. Bagaimana reaksi siswa ketika mereka mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan? Apakah Bu Lilis melihat perbedaan dalam keterlibatan mereka, Bu Lilis? Ya, siswa yang mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan itu cenderung lebih terlibat dan bersemangat, Bu, dalam pembelajaran. Namun, saya merasa belum bisa memberikan perhatian yang cukup kepada semuanya. Wah, itu sangat positif, Bu. Apa yang menurut Bu Lilis bisa dilakukan untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan? Apa ya, Bu? Mungkin saya bisa mencoba lebih banyak kegiatan kelompok yang memungkinkan siswa belajar dari satu sama lain dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu mungkin ya, Bu? Itu ide yang sangat bagus, Bu Lilis. Apakah ada metode atau teknik tertentu yang ingin Bu Lilis coba untuk lebih melibatkan semua siswa dalam pembelajaran, Bu? Saya berpikir untuk mencoba pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek yang memungkinkan siswa itu bekerja dalam kelompok dengan peran yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka, Bu Hana. Seperti itu. Wah, luar biasa itu, Bu. Lalu bagaimana Bu Lilis bisa memulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas Bu Lilis? Apa langkah pertama yang Bu Lilis ambil? Saya bisa mulai dengan merencanakan satu proyek kecil yang melibatkan semua siswa dan melihat bagaimana mereka itu berinteraksi dan bekerja sama, Bu. Bagus sekali, Bu Lilis. Apa yang Bu Lilis harapkan bisa dicapai dari proyek kecil tersebut? Jadi saya itu berharap bisa melihat peningkatan keterlibatan siswa dalam lebih memahami bagaimana mereka itu bekerja sama dalam kelompok. Juga saya ingin melihat apakah pendekatan ini itu bisa membantu saya memberikan perhatian yang lebih merata kepada semua siswa. Bagaimana Bu Lilis bisa mengukur keberhasilan dari proyek tersebut, Bu Lilis?
saya itu bisa mengukur keberhasilan yaitu dengan melihat partisipasi siswa, hasil kerja mereka, dan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka, Bu Hana. Wah, luar biasa Bu Lilis. Apakah ada rekan sejawat atau sumber daya lain yang bisa Bu Lilis manfaatkan untuk mendukung pelaksanaan proyeknya Ibu? Ya, saya bisa berdiskusi dengan rekan guru lain yang pernah mencoba metode ini dan meminta saran serta bantuan mereka. Itu sangat baik Bu Lilis. Jadi kapan nih Bu Lilis akan memulai mengambil langkah pertama yang Bu Lilis sebutkan tadi? Saya mungkin akan mulai minggu ini, Bu, dengan merencanakan proyek kecil tersebut dan mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi. Saya senang sekali Bu Lilis mendengarnya. Bagaimana perasaan Bu Lilis sekarang setelah mendiskusikan masalah ini? Apakah ada perubahan dalam cara Bu Lilis melihat masalah ini? Sepertinya yang Bu Hana lihat, saya lebih lega sekarang. Ya. Saya itu merasa lebih percaya diri, Bu, dan memiliki beberapa ide konkret ini untuk dicoba. Saya juga merasa lebih siap untuk mendekati keragaman kelas dengan cara yang lebih terstruktur. Ya Bu Lilis, saya sangat senang sekali mendengarnya Bu. Baiklah, saya sangat bangga dengan kemajuan yang Bu Lilis buat. Saya yakin strategi ini akan sangat membantu Bu Lilis. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu Hana. Ya Bu Lilis, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam Bu Lilis. Alhamdulillah, Bu Hana telah menyelesaikan sesi coachingnya dengan baik. Iya Bu, alhamdulillah. Oke, Bu Hana, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi kali ini. Ya Bu Selvi, sama-sama. Bu Hana, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Hana dengan Bu Lilis sebagai coachingnya. Saya juga sudah membuat beberapa catatan selama Bu Hana melakukan coaching. Namun sebelum saya sampaikan hasil catatan saya nih, saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan dulu, Bu? Ya Bu Selvi, silahkan Bu. Oke. Bagaimana nih perasaan Bu Hana setelah sesi coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya cukup puas Bu. Saya merasa cukup baik. Saya pikir sesi tadi berjalan dengan lancar dan Kuci tampak lebih tenang setelah mendiskusikan masalahnya dengan saya. Iya, bagus sekali Bu Hana. Oke, sekarang bisa Bu Hana ceritakan apa yang sudah Bu Hana lakukan saat sesi coaching tadi dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang kita inginkan, apakah sudah dilakukan dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Saya berusaha membangun kemitraan dengan Kuci dengan mendengarkan secara aktif Bu dan menunjukkan empati. Saya juga mendorong proses kreatif dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang membantu Kuci menemukan solusinya sendiri. Kemudian saya juga mencoba memaksimalkan potensi Kuci dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir dan merenung. Seperti itu Bu Selvi. Baik sekali Bu Hana. Oke, sekarang sudah dengar dari Bu Hana, boleh saya menyampaikan hasil catatan observasi saya? Tentu saja Bu Selvi, silahkan Bu. Baik, yang Bu Hana sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan pengamatan saya Bu. Berdasarkan pengamatan saya pada saat Kuci berbicara tentang tantangan dalam mengelola kelas tadi,
Saya sudah melihat Bu Hana sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bu Hana berusaha untuk menggali kreativitas dari Kuci, yaitu Bu Lilis, untuk mengeluarkan ide-ide dan solusi-solusi terkait masalah yang dia hadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot akan memaksimalkan potensi dari Kuci. Seperti itu Bu pengamatan saya. Ya, terima kasih Bu Selvi. Itu sangat membantu saya, Bu, untuk lebih memahami kekuatan saya dalam kucing. Iya Bu. Kemudian juga mengenai kompetensi inti coaching yang tadi Bu Hana ingin kembangkan terlebih dahulu, yaitu keterampilan mendengarkan aktif yang Bu Hana tekankan dan inginkan saya untuk mengamati yang sudah Bu Hana sampaikan di percakapan observasi tadi. Saya mencatat Bu Hana juga sudah mendengarkan aktif dengan sangat baik. Bu Hana tidak memberikan penilaian, judgement atau asumsi, dan juga Bu Hana mampu menangkap emosi dari Koci dengan baik. Selain itu, Bu Hana juga mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong Koci untuk mengeksplor ide-ide mereka sendiri. Luar biasa Bu Hana. Iya, Bu Selvi. Terima kasih ya, Bu Selvi ya. Sama-sama. Ada hal lain yang kira-kira ingin Bu Hana sampaikan? Sejujurnya begini Bu, selama proses kucing, terkadang saya itu merasa tergoda untuk langsung memberikan solusi karena saya itu ingin membantu secepat mungkin Bu. Saya akan berusaha lebih sabar dan memberikan lebih banyak lagi ruang pada Kuci untuk berpikir. Seperti itu Bu Selvi. Luar biasa refleksinya. Iya Bu, kadang memang ada godaan-godaan itu ya untuk ingin memberikan solusi. Oke. Dan dari yang kita diskusikan ini nih, kan sebenarnya tadi juga sudah berefleksi, sudah tahu yang seharusnya dilakukan. Kira-kira apakah ada kompetensi lain yang ingin Bu Hana kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Iya Bu Selvi, saya itu ingin lebih fokus pada membiarkan Kuci menemukan solusinya sendiri tanpa terlalu cepat memberikan jawaban. Kemudian saya juga ingin lebih mengembangkan kemampuan saya dalam menjaga kehadiran penuh sepanjang sesi. Begitu Bu Selvi. Wah, itu sangat baik Bu Hana. Oke, bagaimana rencana Bu Hana untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Apakah ada strategi atau bantuan yang diperlukan? Barangkali? Gini Bu Selvi, saya tuh punya rencana untuk berlatih lebih banyak lagi dalam menjaga kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang mendorong Kuci untuk berpikir lebih dalam. Kemudian saya juga akan meminta feedback dari rekan kerja atau mentor saya setelah sesi kucing untuk melihat apakah ada perbaikan yang akan saya laksanakan. Seperti itu Bu Selvi. Baik, luar biasa Bu Hana. Oke, saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke form observasi dan kita bisa melihat perkembangan Bu Hana di sesi coaching berikutnya. Oke, sebagai penutup, apa yang Bu Hana dapat dari proses ini? Dari setelah saya melakukan ini Bu, saya merasa mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya menjaga kehadiran penuh dan lebih fokus pada pertanyaan yang mendorong Kuci untuk menemukan solusinya sendiri. Ini sangat membantu saya Bu dalam mengembangkan keterampilan coaching saya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Hana atas partisipasi dan keterbukaannya. Saya yakin dengan langkah-langkah yang Bu Hana ambil, performa coaching Bu Hana akan semakin baik. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya ya Bu Hana. Ya Bu Selvi, terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Hana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.